Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli anwarifakum binafsi. Ismi Ratu Najwa Sa'adatun Nisa. Wa ana talibah fi Jamiah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Fi Kulliyat Tarbiyati wa Tadribil Mu'allim min Qismi Ta'limil Lughatil Arabiyyah. Wa huna uridu an asraha lakum arda taqdimi bimaudu peran pendidik dan peserta didik min furqatis tsaminah. Langsung saja di sini masuk ke pembahasannya ya. A. Pendidik. Satu, definisi pendidik. Menurut KBBI, pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan mendidik dalam dunia pendidikan. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi menurut KBBI, pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan mendidik dalam dunia pendidikan gitu. Kan yang kita tahu hanya kayak pendidik itu guru, dosen gitu ya. Tapi menurut KBBI, pendidik ini adalah orang atau masyarakat yang ikut serta gitu ya dalam meningkatkan kegiatan mendidik dalam dunia pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan gitu. Langsung masuk ke pembahasan kedua, yaitu hak dan kewajiban pendidik. Sebagaimana kita warga Indonesia ya, pastinya selalu memiliki hak dan kewajiban. Di sini juga pendidik memiliki hak dan kewajibannya. Apa sih gitu haknya dan kewajibannya? Nah, di sini tertera hak pendidik ya. Satu, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. 2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi dalam pekerjaannya. 3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual atau kecerdasan. 4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri. 5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang pelajaran tugas keprofesionalan. 6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Nomor 7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya. Nomor 8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Nomor 9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Nomor 10, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik. Yang ke-11, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidang pendidikan. Nah, sebelum pendidik ini mendapatkan hak, maka sebelumnya ini harus melaksanakan kewajibannya gitu kan. Apa sih kewajibannya? Nah, guru juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada pasal 20 dijabarkan tentang kewajiban guru, yaitu 1. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta mengevaluasi dan memberi hasil berupa nilai dalam pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin, agama, suku, ras gitu, kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik pembelajaran. 4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jika pendidik ini sudah melakukan kewajibannya, maka berhak ya bagi pendidik untuk mendapatkan hak-haknya tadi gitu yang disebutkan. Ini kita masuk kepada pembahasan nomor 3 ya, peran pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, di sini adalah peran pendidik dalam pandangan Islam. Peran didik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi, baik potensi efektif, kognitif maupun psikologis sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Peran dan kedudukan guru di dalam Islam adalah berupaya menyampaikan risalah kenabian kepada umat manusia yang pada hakikatnya mengemban misi rahmatan lil alamin, yakni suatu misi yang mengajak umat manusia untuk tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam pandangan Islam,
pendidik ini memiliki peran ya. Perannya untuk membawa peserta didiknya ini untuk rahmatan lil alamin gitu ya, untuk mengajak peserta didiknya ini mengenal Allah gitu ya, lebih dekat kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Nah, ini adalah peran pendidik dalam pandangan Islam ya. Selanjutnya nih, di 4 karakteristik pendidik yang sukses. Sebagaimana pendidik ini memiliki hak dan kewajibannya, maka akan ada juga gitu ya titik di mana pendidik ini menjadi pendidik yang baik, yang sukses gitu. Apa aja sih gitu karakteristik pendidik yang sukses dalam mendidik gitu. Ini yang pertama ada dapat beraudiens dengan siswa secara baik, mengelola kelas dengan efektif, optimis dan antusias mengajar, evaluasi terhadap kemajuan mengajar, menguasai secara dalam mata pelajaran yang diajarkan. Dan terakhir, melaksanakan pembelajaran secara baik dengan mengedepankan nilai pendidikan. Nah, kita masuk ya ke pembahasan kelima, yaitu keutamaan pendidik dalam perspektif Islam. Nah, di dalam Islam ini pendidik ini sangat mulia ya gitu, sampai memiliki keutamaannya gitu. Salah satunya ini tertera di sini, yaitu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Terus mendapatkan pahala yang berkelanjutan gitu ya, menjadi amal jariah gitu bagi si pendidik ini gitu. Terus terbebas dari kutukan Allah dan didoakan oleh penduduk bumi, serta masih banyak lagi keutamaan bagi pendidik, karena pendidik ini adalah pekerjaan yang sangat mulia gitu. Lanjut ke 6, syarat menjadi pendidik gitu. Menjadi seorang pendidik bukanlah hal yang mudah atau sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi seorang pendidik harus dibekali oleh syarat-syarat yang dapat menunjang keberhasilan dalam proses mengajar sehingga dapat optimal. Di atas syarat-syarat menjadi pendidik adalah: A. Pendidik harus beriman. B. Pendidik harus berilmu. C. Pendidik harus mengamalkan ilmunya. D. Pendidik harus adil. E. Pendidik harus berniat ikhlas. F. Pendidik harus berlapang dada. Nah, Ahmad Tafsir juga menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang pendidik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut ini. A. Tentang umur harus sudah dewasa. B. Kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani. Keahlian, harus menguasai bidang yang diajarkan dan menguasai ilmu mendidik, termasuk ilmu mengajar. D. Harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi. Nah, kenapa sih kok pendidik harus ada syaratnya? Ya karena pendidik ini adalah profesi yang tidak mudah sebenarnya gitu ya. Nggak semua orang bisa mendidik gitu. Karena pendidik ini kan guru ya, guru itu digugu dan ditiru, maka apapun yang dilakukan oleh pendidik maka akan menjadi contoh bagi peserta didiknya. Maka oleh sebab itu pendidik ini adalah harus memiliki syarat gitu ya, agar nanti peserta didiknya ini menjadi peserta didik yang baik pula gitu. Lanjut ke pembahasan B ya, kita masuk ke peserta didik. 1. Definisi peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Nah, di sini peserta didik ini bukan hanya orang-orang yang duduk di bangku sekolah gitu, tetapi orang yang terus mengembangkan potensi dirinya gitu, mendidik dirinya menjadi pribadi yang berkependidikan gitu. Maka ya ini adalah peserta didik gitu, sudah termasuk peserta didik. Nah, sebagaimana tadi ada juga hak dan kewajiban bagi pendidik, maka di sini juga ada hak dan kewajiban bagi peserta didik gitu. Apa aja sih gitu? Hak dan kewajiban peserta didik. Hak sebagai peserta didik: bertanya dan berpendapat, mendapatkan materi pembelajaran, mendapatkan perlakuan bimbingan dan konsultasi, mendapatkan perlakuan adil, mendapatkan perlindungan di sekolah, menggunakan fasilitas sekolah. Nah, sebagaimana ini hak-haknya, maka hak ini akan didapati setelah melakukan kewajiban. Jadi ada pula nih kewajiban untuk peserta didik, yaitu salah satunya membantu kelancaran proses belajar mengajar di kelas, melaksanakan tata tertib di sekolah, menjaga etika dan saling menghormati, menjaga nama baik sekolah,
wajib mengikuti proses belajar hingga ujian berlangsung. Dan masuk ke 3, peran peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Peserta didik adalah orang yang mencari ilmu. Dalam Islam diyakini ilmu hanya berasal dari Allah. Maka seorang peserta didik berperan untuk belajar agar menemukan ilmu dan berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah yang senantiasa mensucikan diri dan taat kepada perintahnya. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil answi. Ilmu itu cahaya, sedangkan cahaya tidak bisa didapat dengan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui salah satu hadisnya menegaskan menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, sebagaimana tadi ada peran pendidik dalam perspektif pendidikan Islam, maka ada juga peran peserta didik dalam pandangan Islam gitu. Jadi menurut pandangan Islam, pendidik ini adalah orang yang belajar ya, orang yang mencari ilmu untuk apa? Mencari ilmu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Sebagaimana tadi, pendidik adalah orang yang membawa para peserta didik ini untuk mengenal Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka si peserta didik ini juga gitu ya, mencari ilmu ini ya hanya untuk mengenal Allah gitu, mengenal Tuhannya gitu. Ini dalam pandangan Islam. Kita masuk ke bagian 4, karakteristik peserta didik yang sukses. Nah, kapan sih gitu peserta didik ini dianggap sukses gitu ya, dianggap berhasil menjadi peserta didik? Yang 1, peserta didik memiliki pengetahuan yang luas. 2, siswa mendapatkan keterampilan sesuai minat yang mereka inginkan saat belajar. 3, memiliki sifat dan sikap yang lebih baik. 4, prestasi yang siswa raih baik. 5, kreativitas dan melakukan terobosan yang tinggi. 6, siswa memiliki daya serap yang baik untuk memahami materi yang diberikan secara individu maupun berkelompok. 7, kebiasaan dilakukan siswa baik. 8, memiliki pemahaman konsep yang baik. 9, memiliki kemampuan menghafal yang baik. Nah, sebagaimana yang tertera di sini karakteristik pendidik yang sukses gitu ya. Sedangkan peserta didik ini sukses dikatakan bukan hanya dalam keadaan akademik ya, tetapi pada akhlak pun harus baik gitu. Karena peserta didik ini, karena manusia jika tidak beradab maka ilmunya juga tidak dianggap gitu. Jadi al-adabu fauqal ilmi kan. Jadi peserta didik yang baik adalah ketika sudah memiliki adab yang baik gitu ya. Walaupun ilmunya masih sedikit tapi adabnya sudah banyak, maka ini sudah dimasuk pada kategori peserta didik yang sukses gitu. Asal pendidik ini memiliki rasa yang selalu ingin tahu dalam dunia pendidikan gitu. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.